Hai, bertemu lagi dalam Matika Zone, cara mudah untuk belajar matematika. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai trigonometri, yaitu tentang aturan sinus, aturan kosinus, dan luas segitiga. Nah, yang pertama yaitu aturan sinus. Misalkan di sini terdapat sebuah segitiga ABC, maka kita bisa menuliskan aturan sinusnya adalah sebagai berikut. A per sin sudut A sama dengan B per sin sudut B sama dengan C per sin sudut C. Nah, di mana nanti penggunaan rumusnya ini bisa kita pilih. Ini kita tutup menjadi A per sin A sama dengan B per sin B. Atau misalkan ini A per sin A sama dengan C per sin sudut C. Jadi tergantung mana yang diketahui itu yang kita gunakan. Nah, untuk A, B, dan C ini adalah misalkan segitiganya ABC di sini, maka A ini merupakan sisi dari BC. Nah, jadi A-nya adalah di sini. Atau sisi A ini di depan sudut A, sehingga sisi B itu adalah sisi yang di depan sudut B atau sisi AC, dan yang terakhir adalah sisi C, yaitu sisi yang di depan sudut C, yaitu sisi AB. Untuk sudut A-nya, sudut B-nya, dan sudut C-nya sudah jelas ya. Di sini sudut A, di sini sudut B, dan di sini sudut C. Nah, supaya lebih jelas langsung saja kita masuk ke contoh soal. Di sini diketahui segitiga ABC dengan BC sama dengan 4 cm, sudut A sama dengan 45 cm, dan sudut C sama dengan 60 derajat. Tentukan panjang AB. Nah, sekarang kita tulis dulu yang diketahui. Misalkan ini sudah saya gambarkan suatu segitiga, ini A, B, dan C. Sisi BC adalah 4 cm. BC-nya di sini 4. Kemudian sudut A-nya adalah 45 derajat. Dan sudut C-nya adalah 60 derajat. Di sini 60 derajat. Nah, kita akan menentukan panjang sisi AB. Sisi AB berarti di sini. Gitu ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan aturan sinus untuk menentukan panjang AB. Nah, sehingga karena ini yang diketahui sudut C, dan nanti AB itu adalah sisi C, dan ini yang diketahui sudut A, dan panjang sisi A atau sisi BC, maka kita pakai yang depan ini dan yang belakang. Sehingga bisa kita tulis, ini ya, depannya sini ya, BC, atau A juga boleh. A per sin sudut A sama dengan C per sin sudut C. Nah, A-nya kita substitusikan. A-nya kan ini BC 4 per sin sudut A. Sudut A-nya adalah 45 derajat. Sama dengan C itu adalah AB yang kita cari, per sin sudut C. Sudut C adalah 60 derajat. 60 derajat. Nah, sekarang kita cari nilai dari sin 45 dan sin 60. Berarti 4 dibagi sin 45 adalah setengah akar 2. Sama dengan AB yang kita cari per sin 60 derajat, yaitu setengah akar 3. Nah, setelah itu ya kita lanjutkan di sini, kita kalikan silang. Berarti ini setengah akar 2 dikalikan AB, berarti setengah akar 2 AB sama dengan 4. Ini kita kalikan ya, dikalikan setengah akar 3. Nah, sehingga kalau kita mau mencari AB sama dengan, berarti 4 kali setengah akar 3 dibagi dengan yang ini kan, setengah akar 2. Nah, ini bisa kita sederhanakan, setengah dan setengah ya. Kita sederhanakan sehingga menjadi 4 akar 3 per akar 2. Nah, karena ini belum rasional, karena di bawahnya ada akar 2, maka kita kali dengan akar 2 per akar 2. Hasilnya adalah
4 akar 3 kali akar 2 adalah akar 6, dibagi dengan akar 2 kali akar 2 akar 4, hasilnya adalah 2. Nah, di sini bisa kita sederhanakan lagi ya. 4 dibagi 2, sisa 2. Sehingga hasilnya adalah 2 akar 6. Nah, jadi panjang sisi AB adalah 2 akar 6. Nah, jadi untuk penggunaan aturan sinus ini, kita sesuaikan dengan apa yang diketahui dan apa yang kita cari. Begitu ya, jadi kita bisa memilih aturan sinus ini, penggunaan aturan sinus ini menurut apa yang diketahui. Nah, selanjutnya adalah aturan kosinus. Misalkan di sini ada sebuah segitiga ABC, maka seperti tadi ya, A-nya adalah yang di depan sudut A. Berarti di sini A. Sisi B adalah yang di depan sudut B, di sini sisi B. Sisi C adalah yang berada di depan sudut C. Nah, sehingga di sini bisa kita tuliskan aturan kosinusnya adalah misalkan kita akan menentukan nilai dari A atau kita mencari sisi A, maka rumusnya A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC dikalikan cos sudut A. Kemudian kalau kita menentukan sisi B, yaitu B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat dikurangi 2 kali AC dikalikan cos sudut B. Dan misalkan kita menentukan C, caranya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB kalikan cos C. Nah, di sini coba kita perhatikan bersama, misalkan kita cari A, yang kita gunakan adalah selain A. Di sini ada B, di sini ada C, kita kuadratkan dikurangi 2. Ini sama BC, karena ini B, ini C, kita tulis lagi. Nah, cosnya itu adalah sudut A. Sudutnya ini sama seperti yang sisi kita cari. Di sini A berarti di sini sudutnya A. Di sini B berarti di sini cos sudut B. Di sini C berarti di sini cos sudut C. Nah, sama di sini. Karena ini B yang kita cari, maka yang kita gunakan adalah sisi AC. Di sini juga AC. Di sini yang kita cari C, yang kita gunakan adalah AB. Di sini AB. Jadi selain yang sisi kita cari. Kalau sudutnya kita sama dengan yang sisi kita cari, ini sudut A berarti ini A, sudut B ini B. Begitu dan seterusnya. Nah, supaya lebih paham tentang penerapan aturan kosinus, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Di sini diketahui segitiga KLM dengan KM 12 cm, LM 8 cm, dan sudut LMK adalah 60 derajat. Tentukan panjang KL. Nah, supaya lebih mudah kita gambarkan segitiga terlebih dahulu. Kemudian kita tuliskan yang diketahui. Ini segitiga KLM. Nah, yang diketahui adalah KM 12. KM di sini 12. Kemudian LM 8. LM di sini 8. Sudut LMK berarti LMK di sini ya 60 derajat. Nah, sekarang kita akan menentukan panjang KL. Nah, panjang KL kan di sini. Berarti di sini adalah sisi M kan, karena di depan sudut M. Sehingga kita bisa mencari dengan rumus, kita bisa bentuk rumusnya yaitu M kuadrat sama dengan, ingat ya, ini berarti ada sisi L, sisi K, dan sisi M. Kita jangan pakai ABC lagi karena ini nama segitiganya sudah KLM. Jadi M kuadrat sama dengan, kita tulis selain huruf M, yaitu K kuadrat ditambah L kuadrat dikurangi 2 KL dikalikan dengan cos. Cosnya cos apa? Karena ini M berarti cos sudut M atau sudut LMK tadi. Sekarang kita substitusikan yang diketahui. K-nya ini kita tahu 8, berarti 8 kuadrat ditambah L-nya berarti ini. Ini kan L di depannya 12 berarti 12 kuadrat dikurangi 2 kali 8 kali 12 kali cos. Sudut M-nya 60, cos 60 derajat. Oke, sekarang kita jabarkan. 8 kuadrat 64 ditambah 12 kuadrat 144 dikurangi 2 kali 8 kali 12. 192 dikalikan cos 60 yaitu setengah. Sekarang kita hitung nih, 64 ditambah 144
berarti 208 dikurangi 192 dikalikan setengah, itu dia 96 ya. Nah, berarti hasilnya adalah 112. Nah, di sini belum selesai karena 112 ini adalah M kuadrat. Ya kan? Di sini masih M kuadrat. Sekarang kita mau menentukan M. Maka di sini kita akar dari 112. Ya, akar dari 112 kita bisa sederhanakan 112 itu adalah 16 kali 7 ya. 16 kali 7 maka sama dengan 4 akar 7. Nah, maka sisi M ini adalah 4 akar 7 sehingga bisa kita tuliskan tadi yang dicari adalah KL kan? Maka sisi KL adalah 4 akar 7 cm. Nah, seperti itu. Nah, aturan sinus ini selain kita menentukan salah satu sisi yang kita cari, kita juga bisa menentukan nilai dari kosinus A atau nilai dari sudut A ya. Di sini rumusnya bisa kita modifikasi. Misalkan kita mau menentukan nilai dari kosinus sudut A. Kita pakai yang atas ya. Berarti ini rumusnya awalnya kan A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos sudut A. Nah, misalkan kita mau menentukan sudut A atau kosinus sudut A, maka tinggal kita pindah ruas saja. Menjadi, ini kita pindah ruas sana, berarti 2BC kali cos sudut A, itu sama dengan, ini kan tetap B kuadrat plus C kuadrat. Nah, A-nya kita pindah ke ruas kanan, dikurangi A kuadrat. Sehingga cos sudut A adalah B kuadrat plus C kuadrat min A kuadrat dibagi dengan 2BC. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan cos sudut B, cos sudut C sama. Nah, jadi rumus ini bisa kita modifikasi jika kita harus menentukan nilai dari sudut A atau nilai dari kosinus sudut A. Bisa kita ubah menjadi seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke luas segitiga. Untuk luas segitiga, itu kan kita sudah tahu ya rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Namun, setengah kali alas kali tinggi itu kan untuk segitiga siku-siku, ya kan? Kalau misalkan di sini bukan segitiga siku-siku atau segitiga sembarang, maka kita bisa menggunakan aturan trigonometri dalam mencari luas segitiga. Misalkan di sini ada segitiga ABC sama seperti tadi ya, berarti di sini sisi A karena di depan sudut A, ini sisi B karena di depan sudut B, dan ini sisi C karena dia di depan sudut C. Maka kita bisa menentukan luasnya yaitu setengah A kali B dikalikan sin sudut C atau setengah kali B kali C dikalikan sin sudut A. Atau bisa juga setengah kali A kali C dikalikan sin sudut B. Nah, ini kalau kita perhatikan, ini kan A dan B, sisi A dan B di sini. Kemudian ada sudut C. Nah, luas segitiga ini bisa dicari apabila diketahui dua buah sisi dan satu sudut yang diapit oleh dua buah sisi tersebut. Nah, maka kita bisa gunakan rumus luas segitiga ini. Nah, supaya lebih paham, langsung saja kita masuk ke contoh nomor 3. Diketahui segitiga PQR dengan PQ adalah 26 dan sudut Q adalah 45 derajat, sudut R 105 dan PR sama dengan 14 cm. Tentukan luas segitiga PQR. Sekarang kita buat ilustrasinya. Di sini ada segitiga PQR, P, Q, dan R. Nah, panjang PQ adalah 26. PQ di sini 26. Kemudian sudut Q-nya 45 derajat. Di sini 45 derajat. Selanjutnya sudut R-nya 105. Di sini 105. Dan PR adalah 14. PR-nya di sini 14. Nah, kita akan menentukan luas segitiga PQR. Nah, perlu kita ingat,
Tadi konsepnya kita bisa menentukan luasnya apabila terdapat dua buah sisi dan satu sudut yang diapit oleh dua buah sisi tersebut. Nah, di sini sudah ada dua buah sisi, tapi kita belum tahu sisi P, karena sisi yang diapit oleh dua buah sisi ini ada sisi P. Jadi, langkah pertama kita harus menentukan sudut P terlebih dahulu. Maka sudut P itu sama dengan jumlah sisi segitiga kan, jumlah sudut segitiga kan 180 ya, berarti sudut P yaitu 180 dikurangi 105 dikurangi 45 derajat. Nah, hasilnya adalah 30 derajat. Nah, setelah kita tahu sudut P adalah 30 derajat, sekarang kita bisa menuliskan luas segitiganya. Yaitu luasnya kita berarti pakai ini ya. Ini sisi PR dan sisi PQ. Berarti setengah dikalikan sisi ini R dikalikan Q dikalikan sin sudut P. Begini, karena ini R-nya diketahui, Q-nya diketahui, sin sudut P-nya juga sudah kita cari. Tinggal kita substitusikan saja. Berarti setengah dikalikan R-nya adalah ini 26 dikalikan Q-nya adalah 14 dikalikan sin sudut P-nya tadi 30, berarti sin 30 derajat. Maka menjadi, ini kita ubah dulu ya, sin 30 berarti ini setengah kali 26 dikali 14 dikali sin 30 adalah setengah. Kemudian ini kita sederhanakan, ini bisa dicoret, ini 13, ini berarti 7, berarti 13 kali 7 adalah 91. Nah, jadi luas dari segitiga PQR adalah 91 cm persegi. Jadi perlu kita ingat, kalau kita mau menentukan luas segitiga, kita harus mempunyai dua buah sisi dan satu sudut yang diapit oleh kedua buah sisi tersebut. Oke, itu tadi adalah video penjelasan mengenai aturan sinus, aturan kosinus, dan luas segitiga. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.